Skill yang pertama, bayi baru lahir normal, nanti kita lanjut langsung asfiksia ya. Jadi biar tidak terpotong, jadi nanti tekniknya kita materi dulu yang ini, terus nanti asfiksia, setelah asfiksia baru kita praktek ya satu-satu. Jadi biar mana sih bayi yang normal, mana bayi yang asfiksi ya. Kebetulan kan cuma bertiga, jadi nggak begitu keburu-buru ya, kita santai aja. Ya kalau kemarin pesertanya banyak teh, ada 9 gitu ya, satu kelompok 9. Satu kelompok 9, jadi lumayan kemarin. Waktunya rada panjang ya. Sekarang tapi kita mau bikin semangat biar yang sebelahnya heboh. Ya, kita bilang semangat pagi, nanti bilang pagi, pagi, pagi. Semangat pagi luar biasa, gaskeun ya. Jadi biar karena heboh. Kita mulai. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi luar biasa, gaskeun. Jadi masih semangat sampai nanti sore ya. Jadi nanti kita jalan 2 skill. Jadi besok tinggal 1 skill. Jadi biar teman-teman semua besok ada selah buat persiapan ke PKM Puskesmas ya. Sekarang kita mulai terkait yang manajemen bayi baru lahir yang normal ya. Dimana kemarin memang sudah disampaikan di materi, tapi tidak terlalu mendetail ya. Jadi sekarang kita langsung praktek. Karena kemarin kalau materi kan banyak banget berapa PPT, jadi bosen kitanya juga ya. 46 PPT ya. Nah, sekarang kita di manajemen bayi baru lahir. Jadi untuk bayi baru lahir persiapannya tetap sama ya, alat-alatnya apa aja sih yang harus disiapin pada bayi baru lahir normal. Sebenarnya untuk bayi baru lahir yang perlu diperhatikan tetap kita persiapan ke pasien ya, ke keluarga, ke ibu, ke bapak. Jadi kita edukasi terkait nanti apa aja sih yang dilakukan, kendala-kendala apa nanti pada bayi-bayi baru lahir. Takutnya bisa lupa napas, bisa apne ya, bisa asfiksia yang sering kita temukan nanti pas waktu nolong bayi ya. Nah, untuk persiapan alatnya biasa tetap kita tetap APD ya. Kita pakai APD lengkap. Terus yang pertama, satu set berisi umbilical clamp. Jadi biasanya satu setnya ini prinsipnya steril ya. Jadi steril, isinya umbilical clamp, terus clamp. Biasanya kita nyiapin arteri clampnya 2 ya. 2, terus sama gunting tali pusat ya. Nah, biasanya satu set dan ini harus steril ya. Selanjutnya apa aja? Selimut ya atau handuk yang harus disiapkan. Karena untuk bayi-bayi baru lahir minimal kemarin 3 atau 4. Minimal 4 ya. Jadi satu lagi buat ganjel di daerah bahu sama leher bayi ya. Itu. Terus jangan lupa alat penghisap lendir atau dili ya. Kalau ada dili, suction boleh. Nah, sebenarnya nanti kita ke bayi baru lahir normal dulu. Jangan lupa kita persiapan untuk inkubatornya. Kalau ada inkubator, kalau nggak ada, boleh tempat tidur yang datar, keras, tapi harus bersih ya. Suhunya suhu ruangan. Berapa untuk suhu ruangan untuk bayi kemarin? 20 sampai 26 ya kalau dari Kemenkes, maksimal 26. Jadi kalau untuk bayi-bayi baru lahir suhunya suhu 20 sampai 26. Terus jangan lupa kita sediain lampu sorot kalau misalnya nggak ada infant warmer ya. Jadi boleh pakai lampu sorot, lampunya 60 watts, jarak bayi dan lampu berapa? 60 ya, 60 cm. Nah itu. Setelah bayi baru lahir, langkah pertama ya, kita lihat penilaian. Penilaiannya sebelum bayi itu lahir. Jadi kita lihat tuh, apakah cukup bulan atau tidak, bayinya masuknya matur atau prematur ya. Terus ketubannya jernih atau tidak ya, sama campur mekonium ya. Biasanya ada yang ditemukan bayi-bayi yang ketubannya campur dengan mekonium. Setelah bayi lahir, langkah selanjutnya
Apakah bayinya nangis? Tidak. Nafasnya megap-megap atau tidak? Nafasnya cuman merintih. Kadang ada bayi yang lahir cuman merintih ya, merintih. Terus tonus ototnya bagus atau tidak? Jadi bayinya itu eh, lemah, takutnya otosnya lemah ya. Terus gerakannya bayinya aktif atau tidak ya. Jadi pada bayi baru lahir untuk penilaiannya sebelum dan sesudah bayi lahir. Selanjutnya, kalau setelah lahir yang kita perhatikan yang pertama, bayinya tadi matur cukup bulan ya. Terus ketubannya jernih. Terus bayinya menangis ya, terus napasnya spontan, tidak ada retraksi dada, ketubannya bersih, jernih, tonus ototnya bagus, sama bayinya bergerak aktif. Jadi biasanya kita nanti di sini lihat di Apgar ya. Apa aja indikator Apgar? Yang pertama lihat warna kulit, terus Apgar pernapasannya, terus refleksnya ya, gerakannya, terus Apgar score masih ingat? Mm-mm. Ya. Mm-mm. Apgar ya. Dilihat penilaian bayinya nangis atau tidak ya. Kalau dulu kan kita belajar yang Apgar ya, boleh Apgar ya. Mm-mm. Sudah tidak. Masih ada ya, cuman untuk teori ya kita langsung ke napasnya megap-megap atau tidak, tonusnya aktif atau tidak misalnya, atau warna kulitnya bagus atau tidak, merah atau sianosis ya. Tapi memang masih ada, nanti takutnya ditemuin di puskesmas yang ada menggunakan Apgar. Tapi di sini sebenarnya ini juga sudah mewakili terkait Apgar ya. Jadi misalnya bayinya semuanya bagus, clear, aman. Jadi kita nanti langsung ke manajemen bayi baru lahir normal. Nah, apabila ditemukan bayinya napasnya megap-megap ya, terus sianosis ya, ada retraksi dada, nangisnya merintih. Jadi kita nanti manajemennya ke manajemen bayi baru lahir dengan asfiksi. Nah, itu ya prinsipnya. Nah, sekarang lanjut ke bayi baru lahir normal ya. Yang perlu diperhatikan kemarin, yang pertama jaga kehangatan. Jadi untuk bayi langsung biasanya kita terima bayinya langsung diselimutin ya, dikasih plenel. Setelah dihangatkan lanjut ke isap lendir. Untuk teknik isap lendir masih ada yang menggunakan dili. Untuk mulut kedalamannya 3 sampai 5 cm ya. Kalau hidung 3 cm. Jadi jangan terlalu dalam ya. Jadi pada saat kita isap lendir ya, mulut dulu apa hidung dulu? Mulut dulu, hidung dulu? Mulut dulu ya. Setelah mulut baru hidung. Sebenarnya untuk suction nanti teman-teman semua dapat ada nih. Ini juga suction. Sama prinsipnya, tapi ini nanti biasanya disambungin di alat suction ya. Biasanya tekanannya 80 sampai 100 mm Hg ya. Sama prinsipnya. Jadi kita lakukan suction dari mulut ya, setelah dari mulut terus ke hidung. Tadi kedalamannya sudah disampaikan ya, kalau hidung 3, mulut 3 sampai 5. Nah, sebenarnya untuk prinsip suction yang perlu diperhatikan yaitu 3A. A yang pertama, aseptik. Jadi prinsipnya tidak steril, cuman bersih aja ya. Terus A yang kedua, automatik. Jadi pada saat teteh-teteh nanti suction jangan terlalu lama. Kalau untuk bayi atau neonatus kurang lebih 1 sampai 3 detik. Ya. Jadi misalnya pas kita melakukan suction jangan diguyur gitu, jangan. Jadi kita sambil tahan napas nih. 1 2 3 cabut. 1 2 3 cabut ya. Jadi kalau untuk bayi lamanya 1 sampai 3 detik. A yang ketiga ya, itu asianosis. Jadi kalau kita terlalu lama memberikan suction lebih dari 3 detik misalnya, nanti biasanya bayinya jadi kebiruan. Nah itu, jadi ingat ya prinsip suction tadi ada 3 ya. Nanti teman-teman
apabila praktek di lapangan, oh iya ya, nanti kalau suction saya nggak boleh lama-lama kalau untuk bayi ya. Itu setelah suction, selanjutnya kita keringkan. Nah, teknik mengeringkan pada bayi, jadi sambil kita rangsang taktil sebenarnya ya. Jadi ini bayinya ini ya. Jadi sambil kita darah punggung ya. Setelah punggung lanjut ke dada ya. Jadi muka dulu, kepala, punggung, setelah punggung baru ke dada ya. Sambil kita rangsang taktil dede bayinya ya, sambil disentil nih kakinya ya, telapak kakinya. Nah, nanti kita juga terkait di asfiksia ya. Sebenarnya alurnya sama ya dengan asfiksia. Setelah dikeringkan, kita harus memantau tanda-tanda bahaya. Kemarin tanda-tanda bahaya pertama, masih ingat? Bayinya kejang ya. Terus yang kedua, bayinya tidak bernafas ya, lupa nafas, apne kalau orang kita bilang ya. Terus adanya perdarahan, sianosis ya. Jadi kita harus perhatikan tanda-tanda bahaya itu ya. Setelah kita memperhatikan tanda bahaya, lanjut kita ke perawatan tali pusat. Untuk tali pusat kemarin masih ingat jaraknya 3 sampai 5 cm. Jadi ini tuh nggak bisa dibuka. Jadi sebenarnya ini klem ya. Ini klem jarak ini ujung pusat jadi 3 sampai 5 cm ya. Terus klem yang kedua berapa? Sama ya, kurang lebih 3 sampai 5 cm. Kita klem lagi. Nah, setelah itu kita baru digunting ya. Syukur-syukur kalau sudah ada ini umbilikal. Jadi ini anggap klem 1, ini klem 2. Jadi kita tinggal motong. Teknik potong tali pusat. Masih ingat teman-teman semua? Tangan kita harus di bawah menyangga ya tali pusat ya. Jadi menyangga kita gunting ya. Kenapa? Fungsinya kita harus menyangga. Takutnya kegunting ya. Ya takutnya jadi kegores si perut dedeknya ya. Jadi biar aman ke kitanya. Jadi keaman ke kitanya, aman ke dede bayinya. Kalau ke kitanya nanti takutnya kita kena malpraktek kalau sekarang bilang. Lah kenapa perut anak saya kok bolong misalnya, ada lukanya kan. Nah itu apalagi bayi, kalau bayi baru lahir kan ada yang nggak diem tuh, pucak ya gitu ya. Setelah perawatan tali pusat lanjut ke IMD. Teknik IMD kemarin masih ingat ya, jadi skin to skin. Jadi dede bayinya ceritanya sudah di ini. Nah, posisi bayinya di antara dada dan perut ya. Jadi payudara ibu di tengah. Kita bikin garis nih imajiner di sini. Dedenya disimpan di tengah ya. Setelah itu ini tempel ini ke puting ibu, payudara ibu. Oh, biasanya dedenya nyaman tuh. Mamahnya juga nyaman. Karena kenapa? Oh, ginian anak saya, bayi saya udah lahir ya. Jadi nanti ya dede bayinya pada saat dipeluk sama ibu ini ngacai teh keluar ya, tasnya ya, keluar ludah gitu. Itu tuh sebenarnya sudah refleksnya bayi. Jadi keluar ludah untuk mencari ya rooting ya. Jadi mencari puting. Jadi biasanya busuk gitu ya. Jadi bayinya kayak gini lebih nyaman ya. Setelah IMD berapa menit? 1 jam. Nanti setelah 1 jam dede bayinya kita pinjam nih, kita ambil untuk imunisasi FITK. Nah, untuk imunisasi FITK tekniknya kalau bayi dosisnya 0,5 cc ya. Sebenarnya satu ampul 2 cc ya. Satu ini isinya 1 mg itu 1 cc ya. Jadi kalau kita ngasih injeksi biasanya kita pakai siring ini nih, siring 1, jadi 0,5. Gimana Bu tekniknya? Tekniknya sepertiga distal sebelah kiri ya. Kita pakai swab langsung
tusuk karena IM ya, intramuskular. Jadi berapa derajat? 90. Jos. Diaspirasi enggak? Lebih amannya di aspirasi. Iya, sebenarnya kalau sepertiga apa? Sepertiga distal tuh pasti kenanya tendon otot ya. Jadi sebenarnya aman. Cuman untuk proteksi kita boleh diaspirasi sepertiga jus, kita aspirasi dulu tuh. Baru dimasukin ya. Nah, setelah pemberian Fitka, lanjut kita pemberian salep mata. Ya, salep matanya apa aja? Tetrasiklin, gentamisin ya, biasa 0,3%. Teknik pemberian salep. Jadi kalau untuk bayi pemberian salepnya dari dalam keluar. Di sebelah mana? Di daerah konjungtiva yang di dalam. Jadi kita sambil buka tuh, buka kelopaknya, terus dikasih salep dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Bu, kalau misalnya dedeknya belekan wae, keluar sekret ya, apa kotoran mata, boleh kita bersihkan tapi jangan menggunakan kapas ya. Jadi menggunakan kasa sama air hangat ya, hangat-hangat kuku, diolesin, buang. Diolesin, buang. Karena nanti ditakutkan pas nemuin bayi-bayi yang belekannya banyak. Saya dulu pernah sampai kasihan matanya rapet si dedenya, terus belekannya warnanya bukan yang normal ya, yang belekan biasa bayi, ini warnanya sampai hijau. Jadi konjungtivanya juga di sini rada bengkak si dedenya ya, karena sering kita bersihin keluar lagi, bersihin keluar lagi ya. Jadi untuk teknik pemberian salep jangan lupa dari dalam keluar ya. Setelah pemberian salep, apa aja yang harus diperhatikan lagi? Pemeriksaan fisik. Nah, biasanya kalau misalnya di rumah sakit ya, jadi pemeriksaan fisik itu biasanya udah sekalian. Berat panjang badan, terus lingkar kepala, lingkar dada, terus lingkar perut sama lingkar lengan atas ya. Ila ya, ila. Nah, setelah pemeriksaan fisik, kita sekalian dengan pemeriksaan baroskor. Jadi kalau baroskor itu nggak menggunakan alat, jadi kita cuma lihat pergerakan bayinya ya. Nah, setelah baroskor, nanti kita baru biasanya cap tuh, cap kaki ya. Nanti cap kaki dede bayinya dua-duanya kiri kanan, nanti disamain sama jempol ibu kiri kanan. Jadi biar kita jalan sekalian ya. Nah, untuk pemeriksaan fisik ya, yang perlu diperhatikan tadi timbang berat badan. Nah, untuk timbang berat badan jangan lupa nyalakan dulu ya. Kadang lupa bayinya sudah dikebawahin, belum nyala, jadi diangkat lagi ya. Harus harus dialas ya. Jadi pakai alas yang plenel aja ya. Gak nyala ya? Oh, dibalik. Nah, kita coba dulu. Ini positif. Nah, nyalakan dulu. Ya, posisinya sudah nyala. Jangan lupa, oh ini ada penel. Kita tilangin dulu. Nah, belum loading sekarang ya. Belum ya. Nah, kita tunggu dulu. Kemudian baterainya habis ya. Baru ya.
Kayaknya baterainya emang habis. Iya, kayaknya baterainya habis nih. Jadi ceritanya sudah 0 ya. Ceritanya 0. Baru kita dede bayinya kita simpan di timbangan. Ceritanya berat badannya sudah untuk normal berat badan berapa? Laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Berat badan? Perempuan. Kalau laki biasanya beda satu ini ya, 1 kilo ya. 1 gram misalnya. Kalau berat badan bayi laki 5 misalnya, perempuannya 4,8, beda 0,1 sampai 0,2. Tapi itu tergantung suku sih ya. Kalau misalnya orang bule biasanya berat badannya lebih gede-gede ya, gen rasnya. Tanya teh. Tapi kalau diangkat minus. Kalau ditaruh Enggak ya. harus ditekan. Ceritanya intermezzo ya. Ternyata berat badannya 3 kilo ya. Setelah berat badan lanjut ke panjang badan. Cara ngukur panjang badan gimana? Ubun-ubun, terus oksipital ke sampai ke tumit. Sampai tumit bayi ya. Jadi biasanya kenapa? Jadi, kalau misalnya bayinya, jadi kalau ini harus berdua tuh sebenarnya. Jadi satu megangin dede bayi, kalau sendiri kita sesuai lipatan. Harus benar-benar lurus. Jadi satu ngelempengin dede bayinya. Tapi kalau kita mentok sendiri, ya udah ikutin lipatan. Ini nanti ke sini, terus nanti ke sini ke tumit. Ya, kalau sendiri. Kalau berdua, yang satu benar-benar harus megangin dede bayinya. Misalnya dari oksipital ya sini ke tumit. Panjang badannya 48 ya. Selanjutnya setelah panjang badan lingkar kepala. Teknik ngukur lingkar kepala gimana? Dari sini nih sampai ke di atas ini nih, di atas alis. Harus melewati ini. Jadi dari belakang nih tarik ke tengah, harus melewati daun telinga, atas daun telinga sama di atas alis ya. Jadi ngukurnya lingkar kepala normalnya berapa? 33 sampai 35 ya. Nah, ini 35 ceritanya ya. Lingkar kepala sudah, jadi harus melewati sini nih, atas alis ya. Setelah lingkar kepala lanjut ke lingkar dada. Teknik lingkar dada dari ini bawah aksila sejajar dengan puting bayi ya. Nah, puting bayi udah, ternyata lingkar dadanya 35 juga. Lanjut ke lingkar perut. Kalau lingkar perut jangan di pusatnya ya, di atas tali pusat ya. Di atas tali pusat. Nih, ketemunya misalnya 30 misalnya. Udah. Setelah lingkar perut baru lengan atas. Lengan atasnya prinsipnya dari sini ujung bahu sampai dengan siku, tarik tengah-tengahnya ya. Ya. Itu lengan atas. Setelah antropometri lanjut ke pemeriksaan fisik ya. Untuk pemeriksaan fisik kemarin yang disampaikan balar skor ya. Ini balar skor boleh. Ini saya contohin untuk balar skor. Nah, balar skor ada 2 ya. Balar skor tuh yang pertama pemeriksaan neuromuskuler sama pemeriksaan fisik. Yang pertama neuromuskuler ya, balar skor. Yang pertama yaitu lihat posturnya. Jadi kalau bayi semakin bisa tangannya ke atas, kakinya ke atas, tandanya bayi matur ya. Jadi kita lihat posturnya. Kalau bayi-bayi yang prematur biasanya nggak bisa tuh, nggak full tangan ke atasnya, terus kaki ke atasnya juga nggak full. Nah,
Di sini kita lihat contohnya, misalnya di skor 4 ya. Jadi skor 4-nya tangannya ke atas, yang ini juga kakinya ke atas ya, bayi-bayi. Selanjutnya setelah postur kita square window. Jadi kalau square window tuh tangan bayi di sini ya, terus ditekuk. Ya, jadi di gini terus ditekuk. Ya. Ya, jadi gini. Ya, jadi biar tangannya gini. Apakah si ini nih tonus ototnya yang di daerah pergelangan tangannya membentuk derajat atau tidak ya. Semakin tinggi derajatnya biasanya, jadi kalau semakin tinggi misalnya 90 cuman segini, itu biasanya bayi-bayi prematur. Kalau yang matur mentok bisa ininya sampai gini, biasanya 45 derajat ya. Di sini ya berapa derajat nih, 15 lah, 15 derajat. Jadi antara sini ini nih, di sininya lebih pendek ya. Kalau yang prematur kan cuma gini doang, nggak sampai gini ya. Ini benar-benar bawah. Selanjutnya arm recoil ya. Arm recoil tuh tekniknya jadi bayinya gini, tangannya di gini, dia turun sendiri nggak. Jadi tangannya dilempengin gini ya, nanti dia nekuk sendiri atau tidak. Jadi posisi bayinya tangannya kan bayi gini nih, sama kita ditarik, diluruskan, nanti bayinya bisa kembali sendiri atau tidak. Ya, itu arm recoil ya. Sama di sini semakin dedeknya, tadi kan kita tahan nih, kasih tahanan lurus, dedeknya bisa total, abduksi total, semakin bagus ya. Jadi bayi-bayi matur ya. Nanti kita total, yang misalnya di sini tadi 4 ya, terus 4 di sini 4 ya. Nah sekarang di popliteal angle ya. Jadi kalau popliteal, ini kaki dedeknya arahin perut. Nah ini sampai ya sampai menyentuh daerah perut ya, kayak gini popliteal angle ya. Nah popliteal angle misalnya di sini nilainya berapa ya, 180. Jadi membentuk derajat, dedenya ini kakinya bisa lurus atau tidak. Jadi gini bentuknya, kayak gini ya, popliteal angle. Setelah popliteal angle kita scalp sign. Jadi scalp sign tuh garis tengah di sini, garis linear di antara kedua puting bayi, terus kita tarik tangan dedenya ke tengah. Nah nanti seberapa lama tangannya ke tengah ya. Jadi ini garis tengah, ini ada kan gambarnya garis imajiner ke vertikal ya. Nah tangan dedeknya apakah bisa menyentuh ke sebelah, jadi gini, jadi harusnya gini dede bayinya. Jadi kita juga sambil narik sih ya, gini ya. Ini craft sign, terus heel to ear, jadi kita arahin ke telinga ya. Jadi si kakinya nih kita arahin ke telinga deh. Sebenarnya kita ini ya, kalau bayi asli nggak juga bisa diem gitu. Ih dede sini, jadi kearahin ke telinga ya. Nah di sini juga ada skor nilainya. Kalau misalnya semua full ke telinga, tandanya bayi-bayi prematur ya. Kalau yang matur ininya rada ngetekuk teh ya. Di sini ada skalanya. Jadi kalau di bayi jadi lebih menjauh di daerah telinga ya. Misalnya di sini sudah 4 kali 1 2 3 4 5 6, 4 kali 6 24 ya. 24 ini yang neuromuscular maturity. Lanjut ke yang pemeriksaan fisik ya. Kita lihat nih kulitnya. Kalau bayi-bayi yang cukup bulan, kulitnya itu lebih tebal. Jadi tidak transparan. Kalau bayi-bayi lahir tuh kita giniin kelihatan banget tuh tipisnya. Kalau bayi-bayi matur kulitnya lebih tebal ya.
nilai kulit kayaknya sudah 5 misalnya ya. Kita kasih nilai 5. Terus lanugo. Lanugo itu bulu-bulu halus ya. Biasanya kalau bayi-bayi yang cukup bulan, lanugonya banyak tuh daerah punggung ya. Punggung ya sering banyak. Nah, lanugonya bagus, full misalnya penuh. Kita kasih skor 4 ya di sini. Lanugo. Terus kita lihat pelantar ya. Pelantar teh ini telapak kaki. Telapak kakinya jelas atau tidak garisnya. Kalau gambarannya garis-garis kakinya jelas, kalau kalau tangan mah garis ramal ya. Kalau ini garis pelantar ya, garis kaki. Jadi lebih jelas itu untuk bayi-bayi cukup bulan. Jadi jejasnya lebih terlihat. Kita kasih nilai juga, misalnya di sini 4 ya. Terus selanjutnya breast ya. Arewa mamai kalau kita ini kan. Kalau untuk bayi-bayi matur lebih ada benjolan. Ukurannya berapa? Masih ingat berapa senti? 0,5 kalau nggak salah, 0,5 cm lebih menonjol ya kalau bayi-bayi yang normal. Selanjutnya setelah puting baru ke daerah mata ya. Mata lihat pergerakannya. Terus ke telinga. Telinganya kalau bayi normal, bayi cukup bulan, ininya tuh si tekukan telinganya bisa balik lagi ya. Tapi kalau yang prematur biasanya tekukannya kurang ya teh. Karena memang nanti kalau bayi-bayi normal biasanya bisa balik lagi si ini tulangnya masih lembut ya. Jadi bisa balik lagi, jelas kelihatan tekukan si telinganya. Setelah telinga lanjut ke genital. Genital kalau laki-laki gampang. Lihat tuh skrotumnya ya, tetrisnya biasanya lucu ke anak-anak kecil ya. Saya dulu suka lihat lucu kalau seneng dulu kalau ngoprek bayi ya, saya ini bayi lucu-lucu banget gitu kan. Lucu memang. Terus kalau apalagi kalau mau kencing gitu ya mengkerut gitu kan lucu. Tapi tiba-tiba kita lagi pemeriksaan fisik cer gitu. Suka gitu. Nah, kalau untuk bayi-bayi laki skrotumnya tuh kelihatan ya. Apa sih? Garis-garisnya. Kalau perempuan biasanya nanti di labia mayoranya nutupin yang labia minora sama klitoris. Terus kadang kalau untuk bayi-bayi perempuan ada cairan tuh ya dibersihin, jangan, boleh dibersihin ya, tapi jangan dicongkel. Ada yang dicongkel katanya nggak boleh ya. Jadi sekarang kalau misalnya ada keluaran cairan putih boleh dibersihkan ya pakai apa dulu tuh kayak apa sih kayak iya kapas sebok udah bulat-bulat. Kalau saya mah dulu bikin sendiri kapas sublimat namanya, itu sama sih. Jadi kapasnya warnanya coklat tapi lebih lembut ya. Sekarang kalau kita mah lebih canggih ya, jadi kapas yang udah bulat-bulat itu aja pakai air anget bersihin ya. Bersihinnya sama dari atas ke bawah ya, dari dalam keluar ya. Setelah genital jadi kita total semuanya. Misalnya ini ada berapa item nih? 6 dikali 5 aja 30. Nanti total skornya di sini misal total skornya 37, benar 1 2 3 4 5 6 7. 7. Iya. Jadi 6 kali 5 30. Jadi di sini sudah ada standar skornya. Kalau misalnya total 30, jadi usia gestasinya 36 minggu ya. Yang mana? Sama digabung. Ini ya gabung. Jadi indikatornya ini yang apa neuromuskuler ini 24 nih. Jadi ini sama ini dijumlah. Jadi 24 sama 30 24 54. Di sini 54 lebih ya. Tapi biasanya kalau bayi-bayi yang matur, ibu bidanya nanti di lapangan suka mereka udah ini mah bagus semua gitu ya. Terus kadang formalitas contrengannya gitu juga udah hafal. Tapi karena lagi belajar
visi besok ditanya di puskesmas, jadi ada bayangan, tapi sebenarnya kalau di puskesmas jarang sih, jarang pakai ini. Kalau yang ini Bu, yang Apgar ini gimana tuh Bu? Nah, Apgar Note gimana? Nanti sebenarnya Apgar kan ada indikatornya tadi ya, yang nilainya maksimal 10 ya. Nah, boleh dipelajarin. Jadi kalau Apgar itu nanti kita lihat 1 menit pertama ya, 1 menit pertama kita hitung dari warna kulit. Jadi kalau warna kulit normal, warna merah, nilai skornya berapa masih ingat? Gak ada yang diajarin ya. Jadi kalau Apgar itu sebenarnya yang pertama warna kulit. Jadi warna kulitnya kalau yang normal itu 2 ya, 2. Jadi semua total tuh A-nya tuh aperen, jadi warna kulit. Jadi total nilainya kalau 2 bagus. Kalau 1 warnanya rada cyanosis. Kalau 0 cyanosis ya. Terus Apgar P-nya apa ya? Bahasa Inggris ya, pernapasannya. Jadi pernapasannya kalau misalnya lebih dari 100, 2 ya, pernapasannya. Nadinya. Ya, P itu nadinya. Misalnya nadinya lebih dari 100 itu 2. Kurang dari 100 1. Nah, apno misalnya nggak ada nggak ada nadi itu 0 ya. Jadi pokoknya Apgar, G-nya refleks. Kalau misalnya G itu Gremis kalau nggak salah, bahasa Inggris ya, saya juga ada CC. G itu gerakannya, pokoknya rangsang gerakannya. G-nya kalau ada gerak aktif 2, terus bayinya kurang aktif 1, tidak bergerak atau 0 gitu. Jadi total semua tuh nilainya ada 10. Tapi biasanya kita nggak pakai bahasa Inggris teh. Jadi nanti di situ ada warna kulit, misalnya langsung 2, nafas gitu. Jadi kita kalau Apgar gini untuk nilai normalnya 1 sampai 3 itu aspeksia berat, 4 sampai 6 aspeksia sedang, 7 sampai 10 itu aspeksia ringan ya. Patokannya di situ. Tapi boleh nanti baca-baca yang bahasa Inggrisnya ya. Takutnya nanti ditanya bahasa Inggrisnya apa aja. Cuman kalau biasanya di puskesmas kita udah ada warna kulit, pernapasan, detak jantung, gerakan, respirasi terakhir kalau nggak salah. Itu ya. Lanjut, ini mau lanjut. Bentar Bu, kalau misalkan tadi nilai Apgarnya setelah ditotal semuanya 8 misalkan, berarti di sini tulis 8 aja gitu. 8. Ya, jadi di sini 1 menit pertama. Biasanya kita yang dihitung pakai yang 1 menit pertama. Yang kelima mah nanti selanjutnya ya. Jadi ini nanti untuk Apgar tuh kita lihat untuk aspeksia ya. Kalau misalnya Apgarnya 3, langsung kita aspeksia berat. Penanganan aspeksia apa aja nanti kita bahas. Clear untuk pemeriksaan fisik? Clear. Pemeriksaan fisik kita sudah beres. Lanjut ke pemberian imunisasi HB0 0,5 di daerah distal sebelah kanan ya. Jadi distal sebelah kanan. Sampai berapa lama sih HB0 diberikan? 24 jam. Jaraknya paling lama 2 minggu ya. 2 minggu karena terkait stok ya, takutnya kan. Tapi sebenarnya kalau lebih cepat lebih bagus. Kalau rumah sakit swasta gitu biasanya langsung. Jadi bayi persiapan udah lahir, kita udah dari awal udah nyiapin vaksinnya. Nah, setelah di pemberian HB0 baru kita mandikan, 6 jam kemudian baru dimandiin gitu. Ada keilmuan terbaru nggak? Saya Bu izin, kemarin pas sidang LPA itu kan kalau di lapangan sih beda ya Bu. Kalau di lapangan kan kondisional. Kalau pas di kampus itu katanya pemeriksaan fisik bayi itu nanti setelah 6 jam, jadi jangan langsung Sekalian mau dimandiin? Iya, sekalian dimandiin baru penfis gitu. Kalau di teori ya? Iya, tapi kalau di lapangan kondisional sih. Saya juga kalau pas PKL suka nanti kalau dimandi, tapi kalau penfis biasanya sebelum juga udah. Sebelum mandi? Iya, sebelum mandi. Tapi kalau dari teori mah katanya 6 jam. Harus 6 jam. Iya.
karena iya memang 6 jam itu sekalian kita observasi ya. Jadi memang kalau di teori pemeriksaan fisik itu dilakukan 6 jam karena bayi-bayi usia bayi-bayi baru lahir itu resikonya di jam 6 jam pertama ya, takutnya tiba-tiba bayinya sianosis ya, apalagi kalau ada penyakit jantung bawaan. Jadi memang di teori 6 jam setelah bayi lahir baru kita pentis. Iya, cuma nanti teman-teman kalau di lapangan apalagi di puskesmas yang partusnya banyak biasanya nggak 6 jam langsung bayi lahir kasih hepatitis salep langsung di pentis semuanya gitu. Jadi memang kalau di lapangan tuh berbenturannya sama pasien langsung ya, karena kita pelayanan apalagi kalau bidannya cuma satu, perawat satu, jadi nyari cepetnya ya, nyari cepetnya gitu. Untuk bayi baru lahir aman ya. Sekarang kita ke bayi dengan asfiksia. Nah, untuk bayi-bayi dengan asfiksi sebenarnya alurnya sama kayak bayi baru lahir. Jadi kita anamnesa dulu bayinya, misalnya usia kehamilan ibu ya. Jadi sebelumnya kita biasa anamnesa dari ibu, apakah ibu ada riwayat hipertensi, DM ya, asma, jantung ya. Itu yang perlu diperhatikan. Terus ibunya kontrol rutin atau tidak selama kehamilan, ANC-nya bagus atau tidak ya. Nah, itu untuk ibu. Terus kalau untuk bayi, lihat bayinya prematur atau tidak ya. Terus napasnya megap-megap ya. Menangisnya merintih ya. Tonus ototnya lemah, bayinya tidak bergerak aktif. Langsung kita ke langkah berikutnya penanganan untuk asfiksia ya. Nah, untuk asfiksia sebenarnya langkah awalnya sama kayak yang di bayi baru lahir normal, sama satu, hangatkan. Jadi hangatkan dedek bayinya. Jadi bayinya kita hangatkan. Setelah dihangatkan, lanjut ke hisap lendir. Jadi ada singkatannya kalau ini jaikan ya, lebih gampang ya. Hisap lendir. Tuh. Ya. Setelah hisap lendir, jaikan. Terus keringkan. Nah, teknik mengeringkannya sama kayak bayi baru lahir. Ini bayinya rada jumbo nih. Gemoy ya. Jadi dari ini bersihkan terus ke punggung sambil kita beri rangsangan ya, taktil. Nah, setelah dibersihkan lanjut ke rangsang taktil di kaki. Jaikan. Setelah dikeringkan, atur posisinya setengah ekstensi. Jadi kita bikin tuh dari selimut atau flanel dede bayinya disimpan di sini di bahu ya, jangan di leher ya, di bahu. Jadi biar bayinya setengah ekstensi. Setelah itu atur posisi, nilai bayinya dengan memasang saturasi ya. Dipasangnya di sebelah mana? Sebelah kanan, di telapak tangan atau di pergelangan. Kalau bayi nih, karena bayi kayak gini. Kalau bayi di pergelangan ya. Kalau dewasa mah kan gampang di kuku. Jadi pasangnya sebelah kanan di pergelangan tangan. Nah, pergelangan tangan. Nyalain dulu tuh. Nah, setelah saturasi sambil kita kalau ada monitor boleh pasang monitor pakai elektrode. Kalau bayi biasanya elektrodenya 3 juga cukup ya. Jadi di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini ya. Kalau ada monitor, kalau nggak ada boleh kita pakai stetoskop, lihat saturasi sambil mendengarkan detak jantung bayi, frekuensinya, laju frekuensinya. Kita hitung. Ternyata nadinya kurang dari 100. Lanjut kita berikan
VTV atau ventilasi tekanan positif selama 30 detik. Jadi VTV-nya yang pertama itu 15 dulu ya. Jadi kitanya bayinya kebalik. Nah, bayinya gini biar kelihatan. Nah, ini VTV. Ini ditutup ya. Katanya sudah diganti selimutnya. Kita berikan VTV 15 detik pertama. Jadi jangan, perlu diperhatikan sungkupnya harus menutupi daerah mulut dan hidung. Terus kita sebagai penolongnya tangannya harus siklem gini, kunci. Ya, siklem gini ya. Nah, tekniknya ini langsung kita kasih 15 detik pertama. 1 lepas-lepas. Nah, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas selama 15 detik. Sambil kita perhatikan tuh selama pemberian VTV 15 detik pertama, apakah pergerakannya ada tidak. Nanti kita teknik penilainya dengan teknik strip tak. Ya, strip tanya S yang pertama yaitu sungkup ya. Strip tak. S-nya sungkup. Sungkupnya sudah pas atau belum? Nutupi hidung atau mulut atau belum? Terus R. R-nya reposisi. Jadi lihat. Nah, reposisi. Takutnya posisi bayinya tidak pas. Setelah reposisi, lanjut ke I. Isap lendir. Oh, ternyata tadi pergerakan dadanya kurang. Masih ada lendirnya. Jadi kita lakukan isap lendir. I-nya sudah strip B-nya itu buka mulut ya. Buka mulut dedek bayinya. Oh, nggak ada kotoran ternyata. Terus T-nya itu tekanan tambahan ya. Siapa tahu nanti ditambah aliran ya, aliran oksigen atau oksigen bebas. A-nya alternatif untuk pemasangan airway. Contohnya bisa LMA. Tahu LMA? Belum ya. LMA tuh laryngeal mass airway. Jadi bentuknya kayak apa ya? Untuk alat bantu napas, tapi posisinya cuma dimasukin di daerah mulut aja, mentok sampai epiglotis ya. LMA nanti boleh buka di Google. Kebetulan kita alatnya nggak dibawa. Bisa LMA, bisa ET ya, extension tube, endotracheal tube. Nah, kalau untuk bayi-bayi neonatus nggak boleh ada balonnya ya. Jadi nggak boleh ada balon gini. Jadi memang ETT aja ya, ukurannya 2,5-3. Nah, itu nanti biasanya pada saat kita di rumah sakit pemasangan ET-nya. Nah, strip tap-nya sudah. Lanjut kita 15 detik kedua ya. Nah, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 15. Sudah 15 pertama kita lihat. Misalnya nih, jadi sebelum VTV nadinya lebih dari 100 ya. Nadinya lebih 100, tapi napasnya antara 40 atau 60 ya. Jadi nanti kita kasih oksigen 2 liter ya. Misalnya Bu, ternyata setelah VTV yang kedua nadi bayinya antara 60 sampai 99. Jadi kita pemberian VTV ditambah 2 liter oksigen. Jadi misalnya pas kita cek nih di saturasi nadi bayinya 60 sampai 99. Jadi kita kasih VTV dengan ditambah oksigen 2 liter ya. Sambil VTV 15 lagi, 15, 1 lepas-lepas, ceritanya udah sambung oksigen ya. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas. Kita evaluasi lagi. Ternyata nadinya di bawah 60. Jadi lakukan kompresi 3 kali 1 VTV. Jadi teknik kompresinya kalau untuk dede bayi, jadi sini nih.
tarik antara kedua puting susu, kita pasang 2 jempol. Nah kayak gini, langsung 1, 2, 3, 1 orang lagi bidannya kasih PTV 1, terus 1, 2, 3 kasih 1, 1, 2, 3 kasih 1. Selama berapa menit? Selama 60 detik, 1 menit. Bu, ternyata setelah evaluasi lagi nadinya bayinya di 100. Jadi kita langsung biasanya untuk perawatan selanjutnya gitu. Aman di PTV? Berarti Bu kalau misalkan nadinya udah lebih dari 100, asuhannya asuhan BBL normal BB aja, normal, iya. Iya. Kalau misalnya dilihat nih nafasnya memang nadinya udah 100, tapi nafasnya ternyata megap-megap ya. Kita observasi ya, oksigen dikasih 2 liter ya. Oksigen 2 liter. Kalau ini untuk di misalnya praktek mandiri namanya dirujuk ya, persiapan untuk rujuk. Karena untuk bidan kan kewenangannya nggak sampai intubasi ya, dia intubasi, jadi amannya rujuk ya sambil PTV terus. Iya. PTV iya, sambil 3/1 kalau nadinya kurang dari 60. Syukur-syukur kalau di tempat prakteknya punya SIPEP, jadi kliniknya ada SIPEP, jadi tetap tapi pemasangan SIPEP-nya kan harus ada ETT ya, harus bidan harus dokter anak, kalau enggak dokter anestesi yang ETT. bukan sama kita ya Bu kalau SIPEP. Iya, nggak bisa karena pasang intubasinya bidan sama perawat nggak boleh, kecuali kalau di delegasi, misalnya di situ klinik ya, kliniknya ada klinik bersalin, terima partes gitu ya, biasanya udah disediain SIPEP sih. Pernah tanganin kasus partes dengan ILA, teknik persalinan dengan ILA. Jadi kalau ILA itu sengaja ibunya pada saat pembukaan 45 dibius tuh, dibius lokal di daerah epidural. Jadi si ibunya sampai pembukaan lengkap tuh nggak ngerasain sakit dan nggak ngerasain mules. ada. Ya, pernah ya. Maksudnya saya dulu andalannya ILA. Saya dulu di Brawijaya, ya di rumah sakit, di klinik Janang, karena bahayanya gini, kalau dibius nanti ngaruh ke bayinya, jadi bayinya tuh ikut diem, jadi kita siap-siap nggak turun-turun, jadi kita bantu dorong. Jadi saya dulu kebagian ngedorong perut ibunya, ya diurut jadi ngedorong fundus, kita naik ngedorong fundus, karena jadi benar-benar ibunya nggak ngerasain sakit, kakinya juga diginiin di litotomi ya, nggak bisa, jadi diangkat sama kita udah balik lagi, harus kita yang megangin kaki ibunya, jadi capek ke bidan, terus harus siap-siap vakum. Karena bayinya sudah terlena kena obat bius, jadi nggak maju-maju, biasanya nanti epis dulu baru kita vakum ya, jadi nambah sendiri ya, cuman ibunya kitanya yang harus sering. Kenapa? Dibius itu sebenarnya teknik sih, teknik melahirkan yang spontan tapi tidak merasakan sakit, nggak mau sakit, ada yang kayak gitu, jadi aku mah ada kepengen ngelahirin tapi nggak mau disesar, kepengen spontan tapi nggak ngerasain sakit gitu kan. Jadi prosedurnya kalau kami dulu di pembukaan 3-5 ibunya dibius daerah lumbal sakral 5 dibius, di anestesi, nanti udah nggak ngerasain apa-apa tuh si ibunya, nggak sakit, sampai di epis juga nggak sakit ya, cuma dia gitu kitanya bidannya yang harus periksa dalam dan sering dorong, pas lengkap tuh siap-siap, 1 dorong, 1 epis, 1 vakum, takutnya si bayinya nggak maju-maju, keenakan. Nah kalau pas udah keluar
Bayinya suka diem nggak nangis, nggak langsung nangis. Kenapa? Mm-mm. Jadi kitanya udah pegan, aduh bayinya sedang nggak nafas gitu, katakan seperti itu. Bedanya yang panik, aduh nggak nafas ya. Tapi makanya nanti kita langsung kalau ibu langsung biasanya mainnya di PTV. Kalau bayi-bayi Tapi kalau vakum nggak bagus juga ya? vakum Karena nggak boleh lagi ya? nggak boleh, sekarang tidak disarankan, daripada vakum mending langsung SC. Iya, jadi kita dulu yang standby-nya bidan 3, perawat 1. Jadi bidan 3 tuh yang 1 dorong, yang 2 asisten nerima, 1 ke ibu ya. Terus dokter objin juga standby di situ nangkep sama etis. Nanti perawat bagian bayinya sama dokter anak. Jadi satu ruangan tuh ada sampai 5 penuh sama dokter, perawat, dokter objin, dokter anak. Gitu. Kolaborasi semuanya. Lumayan mahal 15 juta. Iya 15 juta sekolah lebih sih. Kalau misalkan yang kayak gitu penambahan untukannya itu cepet atau lama gitu? Kalau grapida pertama ya tetap sama. Nggak ngaruh, cuman ngaruhnya tetap nggak ngaruh. Udah ditunda tapi tetap lahiran SC. Kita paksain deh. Udah diila tapi nggak maju-maju. Jadi kita dorong sama epis, terus bayinya divakum. Cuman kemarin sempet perdarahan karena nggak maju-maju kan, terus sampai sobek itunya. Jadi udah kita epis padahal ya, karena ya mungkin nggak ada rangsangan mules segala macamnya kan didorong tuh. Terus si kepala bayinya tuh diem aja, kita pakai vakum. Ini mah sampai ini dah jogging bayinya. Terus pas lahir bapaknya komplain, kenapa cina bayi saya kepalanya panjang. Padahal kita sudah edukasi dari awal ya, memang kalau ilah bayi ibunya patasnya nggak maju-maju ya harus di siapa tahu nanti nemuin kasus yang ilah. Kemarin mah ada yang dari Tegal tuh, peserta dari Tegal di kliniknya udah ilah, terus tuh udah ilah di klinik bersalin gitu. Cuman iya dokternya, cuman dia bilang ya bu, kita suka deg-degannya di bayinya tiba-tiba asfiksi itu. Udah aman, kita praktek atuh ya. Mau siapa dulu? Teh Hinda. Press headweight, tapi biasanya suka napel tuh. Kan napel teorinya teh. Iya benar. Ya. EPS apa itu? Kayaknya udah praktek belum? Udah praktek. Oh, udah baru resign. Dari? Apanya? Sebelumnya kerjanya di mana? Di Jakarta. Rumah sakit atau klinik? Klinik umum. Tapi ada bersalinnya. Banyak kasusnya. Kenapa resign? Mau ini? Belum melahirkan. Siapa tahu buka praktek sendiri ya, Ki ya. Iya, amin amin. Ayo. Kenapa panggilannya no? Nah, Indah. Yang manggil tuh kadang ada yang no, kadang ada yang Indah. Oh. No. Sesuai kenyamanan masing-masing aja. Sesuai kepercayaan. Boleh. Dah.